Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maevan. Saya dari Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi dan evaluasi jaringan saraf konvolusional atau CNN untuk prediksi usia berdasarkan pengenalan wajah. Wajah manusia menyampaikan informasi yang signifikan seperti identitas, usia, jenis kelamin, emosi, dan etnisitas. Analisis usia menjadi perhatian penting karena penerapannya dalam berbagai bidang seperti kontrol akses, pencegahan kesehatan, dan layanan kesehatan. Contoh kasus di Jepang, penjual tembakau dilarang menjual rokok pada anak-anak. Dengan kasus seperti ini dibutuhkanlah sebuah teknologi yang mengenali usia berdasarkan wajah dari seseorang. Di kasus lain yaitu seperti pengenalan paspor dan SIM. Penelitian ini pada intinya fokus pada implementasi dan evaluasi CNN untuk prediksi usia dari gambar wajah. Metode penelitian ini terdiri dari 3 step, yaitu pra-pemrosesan, training, dan testing. Pra-pemrosesan yaitu pengumpulan data dan konversi gambar ke format RGB atau red, green, and blue. Kemudian resize gambar menjadi 64 x 64 pixel. Kemudian normalisasi nilai pixel. Kemudian setelah pra-pemrosesan selesai, dilanjut dengan proses training. Di training ini datasheet dibagi menjadi 2 bagian, yaitu data uji dan data training. Data training memiliki komposisi sekitar 80% dari jumlah data total, sedangkan data training sekitar 20% dari jumlah data total. Model CNN dengan beberapa lapisan konvolusi, pooling, dropout, flatten, dan dense. Optimizer yang digunakan pada training ini adalah penggunaan optimizer Adam untuk pelatihan. Kemudian setelah selesai training dilanjut dengan testing. Testing dilakukan setelah mendapatkan model yang terbaik dari proses training. Evaluasi model dengan dataset pengujian, kemudian metode evaluasinya dengan menggunakan MAE atau Mean Absolute Error dan MSE atau Mean Squared Error. Kita lihat dari hasil training yang kita lakukan dengan memasukkan nilai epoch yang berbeda dari 30, 60, 70, 80, 90 sampai 100. Didapatkan nilai paling optimal dan model yang terbaik itu pada saat jumlah epoch 90, yaitu didapat nilai MAE 3,36, MSE 22,7, validation MAE 4,0 dan validation MSE 47,4. Di sini kita dapatkan contoh hasil pengujian dengan model terbaik dengan jumlah epoch 90. Kita lihat seorang kakek yang berusia 90 tahun ketika kita masukkan ke dalam model bisa diprediksi dengan nilai sebesar 89,9 yang selisihnya tidak terlalu jauh dan bisa kita katakan bahwa hasil yang didapat itu sangat akurat atau mendekati nilai aslinya. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini berhasil mengimplementasikan dan mengevaluasi model CNN untuk memprediksi usia berdasarkan pengenalan wajah. Model CNN yang dihasilkan memiliki MAE sebesar 3,37. Model optimasi dengan menggunakan optimizer Adam terbukti efektif dalam pembelajaran deep learning. Ya, di sini kita akan mendemokan model yang sudah kita buat. Yang pertama kita akan mengimport beberapa library yang dibutuhkan untuk membuat CNN yang
akan kita gunakan. Di sini kita akan memasukkan NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Keras layer, dan Square Model Selection dan sebagainya. Nah, di sini yang kedua itu kita akan memanggil folder di mana datasheet kita simpan. Nah, datasheet kita simpan ada di folder Facial Edge. Nah, di situ kita akan memanggil salah satu file yang ada di dalam datasheet tersebut, yaitu di sini ada foto bayi berumur 1 tahun. File tersebut berada di nomor 16 di folder 001. Akan muncul foto bayi tersebut. Dan kemudian setelah terpanggil keluar fotonya, kita akan memasuki preprocessing data, loading data. Di sini kita akan melihat ada X dan Y. X itu digunakan untuk menyimpan gambar yang telah diproses, sedangkan Y digunakan untuk menyimpan label usia yang sesuai dengan setiap gambar. Nah, kemudian foto-foto pada datasheet kemudian akan dikonvert menjadi RGB, gambar RGB dengan nilai pixel 64 kali 64. Dan kemudian kita akan ditransformasi ke NumPy array, dan X NumPy array ini mengubah daftar X dan Y menjadi array untuk memudahkan pemrosesan lebih lanjut. Kemudian XAC type float 32 itu mengubah tipe data elemen dalam array X menjadi float 32. X garis miring 255 itu menormalisasi nilai pixel gambar dengan membaginya dengan 255 sehingga nilainya berada dalam rentang 0 dan 1. Nah, kita dapatkan sebuah matriks yang kita lihat bersama-sama dalam layar ya. Setelah selesai dalam processing data, kita akan masuk ke codingan selanjutnya yaitu membagi dataset ke dalam 2 kelas, yaitu kita lihat test size-nya 0,2 atau 20% dari nilai total dataset, yang artinya berarti 20% untuk data uji dan 80% untuk data training. Yang kita dapatkan angka sebanyak 15.644 data training dan 3.912 untuk data uji. Nah, setelah itu kita akan memanggil sebuah contoh data yang atau file yang akan digunakan untuk proses data training. Contohnya adalah pada codingan di bawah ini itu memanggil file dengan nomor 300 dan kita akan melihat umurnya. Dan dengan foto tersebut kita bisa melihat bahwa umur orang tersebut adalah 47 tahun pada kenyataannya. Nah, kemudian kita melihat distribusi dari datasheet yang kita punya. Nah, datasheet yang kita punya ternyata memiliki rentang umur di antara 1 tahun sampai 110 tahun dengan jumlah paling banyak di umur 1 tahun dengan jumlah data sampai 1750 gambar. Nah, kemudian data tersebut dari data training tersebut akan dikonvert menjadi 64 kali 64 pixel dengan mode RGB sebelum memasuki pemrosesan pada CNN. Nah, pada proses CNN tersebut kita lihat model sama dengan sekuensial, yang artinya itu membuat objek model sekuensial yang merupakan urutan lapisan dari neural network. Kemudian
model add input shape 6463 yaitu menambahkan lapisan input dengan bentuk 6463 yang berarti gambar berukuran 64 x 64 pixel dengan 3 saluran warna yaitu RGB. Kemudian lapisan konvolusi dengan 32 filter yang artinya ukuran kernel 3 kali dengar dengan fungsi aktivasi relu. Lapisan max pooling dengan ukuran pool 2 kali 2 untuk mengurangi dimensi fitur. Lapisan konvolusi dengan 64 filter ukuran kernel 3 kali 3 dan fungsi aktivasi relu. Lapisan max pooling dengan ukuran pool 2 kali 2. Model dropout dengan 0,5 dengan tingkat dropout 0,5 untuk mengurangi overfitting. Nah, kemudian kita akan memasuki model kompilasi. Kompilasi tersebut kita dapatkan, kita akan menggunakan optimizer Adam yang digunakan untuk memperbarui bobot model berdasarkan data pelatihan. Adam ini adalah algoritma optimasi yang populer dan efektif karena menggabungkan keuntungan dari dua algoritma optimasi lainnya, ada GRED dan RMS-Probe. Nah, di sini kita akan menggunakan 90 epoch yang saya sudah jelaskan di slide sebelumnya karena nilai jumlah 90 itu mendapatkan model terbaik dibanding dengan jumlah epoch yang lainnya. Setelah selesai compiling, kita akan dapatkan nilai dari MAE sebesar 3,368 kita lihat, dan nilai dari MSE atau mean square error sebesar 22,7922 dan validation loss 47,4388 dan validation MAE sebesar 4,013. Nah, di sini kita akan mengetes dengan data uji. Kita akan melihat ini kita hasil tes sebelumnya, yaitu seorang nenek yang berumur 110 tahun umur nyatanya. Kemudian dengan menggunakan sistem yang model kita yang kita buat didapatkan nilai prediksi umur sebesar 112 tahun. Tidak terlalu jauh, tapi sudah sangat dekat dengan nilai aktualnya. Nah, ini ada seorang foto kakek-kakek. Foto kakek-kakek ini berumur 90 tahun umur aslinya, dan dengan menggunakan model yang kita buat ternyata bisa didapatkan nilai umur kakek tersebut sebesar 89,9 tahun. Sangat-sangat dekat antara nilai prediksi dan nilai umur kenyataan dari foto yang diujikan, dan ini membuktikan bahwa hasilnya dan atau model yang kita buat sangat baik karena dari hasil prediksi dan nilai kenyataannya itu sangat-sangat dekat. Nah, selanjutnya kita akan memplot hasil dari MAE. Nah, kita lihat penurunan MAE-nya sangat signifikan. Semakin banyak MAE semakin mendekati nilai 0. Namun untuk mendapatkan nilai optimal kita dapatkan jumlah epoch di angka 90 untuk mendapatkan nilai MAE yang optimal, yaitu di angka 3,36. Baik, terima kasih. Cukup presentasi dari saya. Mudah-mudahan berguna dan memberikan manfaat dan memberikan ilmu baru pada bidang deep learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.